Jika kalian suka permainan catur yang dingin dan membosankan, mungkin channel ini tidak cocok untuk kalian. Selamat datang kembali sahabat-sahabat penggemar catur di channel Wong Catur, channel khusus partai catur brutal yang penuh kejutan dan pengorbanan perwira spektakuler. Semoga sahabat-sahabat semua sehat selalu. Kali ini kami menemukan sebuah partai luar biasa dari ajang US Open ke-69 di Amerika Serikat pada tahun 1968, yaitu antar sesama pecatur Amerika Alfred Hulmes melawan Subbu Subramanian. Seperti beberapa video kami, mungkin sahabat-sahabat baru mendengar nama kedua pemain tersebut. Tapi sebagai ciri khas channel kami, Wong Catur hanya menyajikan partai-partai sangat menarik, menegangkan, sulit terbaca oleh pecatur biasa, dan tentu saja rangkaian pengorbanan perwira spektakuler. Dan pastinya, kami menemukan partai ini dalam deretan partai-partai terbaik dan mengejutkan. Seindah dan semengejutkan apa permainannya? Ikuti sampai video benar-benar selesai, siapkan fokus, bersiaplah tercengang, dan mari kita mulai. Pada permainan kali ini, Alfred Hulmes memegang buah putih dan Subbu Subramanian memegang buah hitam. Putih membuka permainan dengan pion D4 dan hitam mengembangkan kuda sayap raja ke petak F6. Permainan berlanjut dengan pion C4 dan pion C5 menawarkan pertukaran. Alfred Hulmes menolak tawaran dan terus mendorong pion ke D5. Jawaban dari Subbu Subramanian adalah pion E6 kembali membuka kemungkinan pertukaran pion. Putih menolak lagi dan memilih pengembangan kuda ke petak C3. Subramanian mengawali pertukaran pion kali pion D5. Putih pun memukul kembali dengan pion. Hitam lalu mendorong pion D6 memberi jalan pengembangan bagi gajah petak terang miliknya. Putih pion E4 yang dijawab pion G6 sebagai persiapan gajah fianchetto. Alfred Hulmes mengirim gajah petak gelap ke G5 mengepin kuda terhadap menteri. Subramanian melanjutkan rencana gajah fianchetto G7. Menteri putih maju ke petak D2 dan hitam memberi jawaban rokade sayap raja. Gajah terang milik Alfred Hulmes maju ke D3 menambah penjagaan bagi pion E4. Hitam menggeser benteng ke E8 mengepin pion tersebut terhadap raja. Dan di langkah ke-10 ini Alfred Hulmes melakukan rokade sayap menteri. Seperti yang kita tahu, rokade di sayap berseberangan menjanjikan lanjutan permainan saling serang dari kedua kubu. Hitam memajukan pion A6 mengawal petak B5 dari pendudukan para perwira putih. Dan Alfred Hulmes menggeser rajanya ke petak B1. Subbu Subramanian mulai menggempur sayap menteri dengan dorongan pion B5. Putih memajukan pion ke F3. Kuda B milik Subramanian melompat ke D2. Benteng putih ke C1 dan benteng hitam bergeser pula ke B8. Permainan berlanjut dengan pion H4 dan dijawab pion C4 menyerang gajah. Terlihat jelas perbedaan sayap serang dari kedua pemain. Alfred Hulmes memundurkan gajahnya ke petak E2. Subbu Subramanian lagi-lagi mendorong pionnya, kali ini ke petak B4 menyerang kuda, dan kuda putih mundur ke D1. Gelombang serangan hitam terus berlanjut dengan dorongan pion C3 menyerang menteri sambil menantang pertukaran demi membongkar jantung pertahanan milik Alfred Hulmes. Kita jeda sejenak. Jika putih berani memukul pion dengan pion, maka tentu saja hitam akan melanjutkan pion C3 discover skak oleh benteng. Dan bisa dipastikan menteri putih akan melayang di langkah selanjutnya. Oleh karena itu, di partai aslinya Alfred Hulmes memilih langkah menteri ke F4. Hitam menambah armada serangan dengan mengirim menterinya ke petak A5. Terlihat jelas pertahanan putih berada dalam bahaya, dan Evolution Bar pun menyatakan hitam sedang unggul meski secara materi kedua pemain sangat berimbang. Alfred Hulmes melihat pion hitam tak terkawal di petak D6 dan memukulnya dengan menggunakan menteri. Tapi menurut engine, itu adalah langkah kurang akurat, sehingga membuat keunggulan hitam semakin melebar. Subbu Subramanian memajukan benteng ke B6 menyerang menteri, dan menteri putih menyisip ke petak C7. Hitam terus menyerbu dengan mendorong pion ke B3 sekali lagi menantang pertukaran. Alfred Hulmes lalu memukul pion C3 dengan kuda karena memang pion tersebut terlihat sangat berbahaya. Di titik ini, Subbu Subramanian mengambil langkah pengorbanan perwira dan memang langkah tersebut adalah yang terbaik, yaitu kuda kali pion D5 menyerang menteri. Tentu saja, ide yang jelas terlihat adalah langkah barusan membuka jalur diagonal gajah petak gelap milik hitam untuk ikut menyerbu ke jantung pertahanan lawan. Alfred Hulmes menerima pengorbanan pion kali kuda.
Subu Subramanian lalu melompatkan kuda satunya ke petak E5, dan langkah ini membatasi ruang gerak Menteri Putih untuk membantu pertahanannya yang sedang dibombardir. Putih mendorong pion ke A3, sebuah langkah yang sekilas masuk akal, tapi justru membuat keunggulan hitam lagi-lagi semakin melebar. Dan kita sampai di segmen kuis. Di atas papan memang terlihat pertahanan Putih sedang berada di bawah tekanan, tapi di titik ini hanya ada satu langkah yang benar dari hitam agar keunggulan tetap terjaga. Sedangkan semua langkah apapun yang lain akan membuat kondisi kembali berimbang atau bisa jadi Putih justru berbalik unggul karena keunggulan materi, yaitu seekor kuda. Apa langkah yang akan diambil oleh Subu Subramanian? Seperti biasa, kami memberi tambahan waktu beberapa detik untuk sahabat-sahabat semua menebak langkah tersebut serta membayangkan lanjutannya. Atau pause video ini sejenak jika memang dirasa perlu. Oke, terima kasih dan selamat bagi yang tebakannya benar. Langkah tersebut adalah gajah F5 skak. Ini adalah posisi skakmat maksimal dalam 9 langkah. Bahkan jika Alfred Hulmes memberi jawaban terbaik di setiap langkahnya. Sebenarnya saran engine bagi Putih di titik ini adalah menutup skak dengan kuda ke E4. Tapi di partai aslinya, Alfred Hulmes memberi jawaban lain sehingga kematian bagi rajanya datang lebih cepat. Dia memilih menggeser raja ke petak A1. Dan ini saatnya kita menikmati rangkaian indah lanjutan serangan dari Subu Subramanian. Dia melanjutkan dengan menumbalkan perwira termewahnya, yaitu Menteri Kalipion A3 skak. Hanya ada satu perwira yang bisa menutup skak, yaitu kuda. Tapi jika itu yang dilakukan, maka hitam akan punya banyak pilihan untuk mengakhiri permainan, yaitu Menteri Kalikuda, Gajah Kalipion B2, atau Menteri Kalipion B2, dan ketiga-tiganya akan berbuah skakmat. Di partai aslinya, Alfred Hulmes memilih jawaban terbaik, walau hanya cukup untuk sedikit memperpanjang nafas, yaitu menerima pengorbanan dengan pion kali menteri. Subramanian melanjutkan serangan maut ini dengan gajah kali kuda skak. Tak ada pilihan bagi Putih selain memukul gajah tersebut dengan menggunakan benteng. Subu Subramanian kemudian mendorong pion ke B2 skak. Dan setelah langkah ke-25 tersebut, Putih alias Alfred Hulmes menyerah. Tentu saja, jika permainan dilanjutkan, Putih hanya punya satu pilihan, yaitu menggeser rajanya ke petak A2. Dan Subu Subramanian akan mengakhiri dengan pion maju ke B1 promosi menjadi menteri, dan Raja Hitam akan terkapar menemui ajalnya. Benar-benar bangunan serangan yang aduhai dari Subu Subramanian, yang sempat melakukan pengorbanan kuda dan menteri dalam proses menuju kemenangan indah ini. Sungguh sebuah partai yang luar biasa. Jika sahabat-sahabat ingin diskusi tentang kemungkinan langkah tertentu, kami mohon untuk menyertakan pula angka menit dan detik, agar kami tidak gagal paham serta bisa berusaha menjawab dengan baik. Demikianlah video singkat kali ini, semoga sahabat-sahabat semua puas, dan semoga pula bisa menjadi inspirasi dan referensi bagi kita semua. Kami atas nama segenap kru channel Wong Catur memohon dukungan like, komen, share, subscribe, dan doa agar channel ini selalu belajar dan makin berkembang. Terima kasih telah menyimak, mohon maaf atas kesalahan kata dan sampai jumpa di video catur berikutnya.